Sejumlah warga Mempawah, Kalimantan Barat nekat menangkap buaya dengan tangan kosong. Warga mengepung buaya yang muncul ke permukaan air agar tidak lari ke sungai. Setelah buaya ditangkap, kemudian dievakuasi menggunakan kendaraan BPBD Mempawah. Menurut salah seorang warga, Sandi, buaya tersebut mulanya muncul di parit dekat permukiman warga. Bang, dengan kemunculan buaya nih Bang, sebagai masyarakat, gimana sih Bang perasaannya? Khawatir atau gimana Bang? Ya tentunya kita khawatir kan, karena sekarang ini lagi musim air pasang, mengingat banyak anak-anak yang suka mandi. Jadi alhamdulillah sampai dapat ketahuan kalau ada buaya timbul di sini. Penangkapan buaya 2,5 meter ini pun menjadi perhatian warga. Warga menyaksikan penangkapan buaya dari pinggir sungai. Dari Mempawah, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Sua mengancam Yang Mulia. Dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Pemirsa, juru bicara pembahasan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Albert Aris hadir sebagai saksi ahli di sidang pembunuhan Yosua. Saksi ahli yang dihadirkan terdakwa Richard Eliezer itu menyebut hasil uji kebohongan sah dijadikan alat bukti. Ahli pidana yang juga jubir RKUHP Albert Aris mengaku hadir tidak dibayar alias gratis. Dalam sidang hari ini, Albert Aris mengutarakan soal hasil tes poligraf atau uji kebohongan para terdakwa. Menurutnya hasil tes kebohongan sah dijadikan alat bukti di persidangan. Menanyakan apakah benar seperti itu ya. Tindak pidana adalah suatu perbuatan. Memang kalau kita lihat, KUHP itu membedakan antara barang bukti dengan alat bukti. Barang bukti diatur di pasal 39 KUHP. Alat bukti diatur 184 KUHP yang limitatif ya, ada saksi, surat ahli petunjuk keterangan terdakwa gitu ya. Nah, ketika ada metode-metode seperti itu yang mungkin belum Sebelumnya, dua saksi ahli yang dihadirkan terdakwa Ferdi Sambo mengklaim hasil tes kebohongan tidak bisa menjadi alat bukti. Dalam sidang kemarin, saksi ahli pidana Elwi Daniel menyebut hasil tes kebohongan menggunakan poligraf perlu dikesampingkan. Terkait dengan poligraf, saya kira ini sesuatu aspek yang masih perlu diperdebatkan lebih lanjut. Kenapa demikian? Apakah hasil poligraf itu, merupakan barang bukti atau alat bukti dia? Alat bukti dia. Ada yang menyebut poligraf itu adalah alat bukti, ada yang menyebut sebagai barang bukti. Tapi meskipun demikian, proses penemuan atau proses untuk mendapatkan hasil tes poligraf itu tentu ada aturan yang mengatur. Mengancam Yang Mulia. Dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Presiden Joko Widodo lantik Laksamana Madya Muhammad Ali jadi Kepala Staf Angkatan Laut. Muhammad Ali menggantikan Laksamana Yudo Margono yang telah dilantik jadi Panglima TNI. Pelantikan Laksdia Muhammad Ali sebagai Kepala Staf yang baru hari ini digelar di Istana Negara Jakarta. Laksdia Muhammad Ali sebelumnya menjabat Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1. Ali merupakan alumni Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-35 tahun 1989.
Usai dilantik, Ali menyatakan akan melanjutkan tugas Angkatan Laut menjaga kedaulatan NKRI. Penegakan hukum di laut, terutama di wilayah perbatasan, di mana saja. Tidak hanya di Laut Cina Selatan, pokoknya di seluruh perbatasan laut harus ditingkatkan, ya, baik penegakan kedaulatan maupun penegakan hukum. Kekuatan alutsista dari Bapak Presiden utamakan atau kembangkan industri perkapalan dalam negeri untuk Angkatan Laut, terutama dalam pembangunan kekuatan yang berupa KRI. Jadi sekarang ini TNI Angkatan Laut sudah mungkin 70% menggunakan produk dalam negeri, kapal-kapalnya. Bakal ada peningkatan anggaran Pak? Mudah-mudahan, saya harapkan demikian. Hadapi gajah perang, skuad Garuda berjanji akan memberikan penampilan terbaik. Informasi selengkapnya di iNews Malam sesaat lagi.